Lah, lu datengin orang lagi makan, diajak ngomong. Sopanan mana ya? Kan lu dulu yang kagak sopan sama gue. Buat abang-abang yang lagi makan di pinggir jalan kemudian ditanya-tanya polisi dan polwan, yang sabar ya bang ya. Nggak apa-apa dianggap nggak sopan sama orang yang nggak paham tentang etika bagaimana menghadapi orang yang lagi makan. Kurang etika dan beradab rasanya kalau mengganggu 3 orang ini, Bu. Pertama, orang yang sedang istirahat. Yang kedua, orang lagi makan ini nggak boleh diganggu, Bu. Yang ketiga, orang lagi beribadah itu nggak boleh diganggu. Itu nggak melihat nggak matanya itu orang yang lagi makan, lalu tiba-tiba dibentak-bentak, ditanya itulah inilah. Orang lagi makan, orang lagi santai menikmati makannya, datang kayak sapi lepas dari kandangnya, sapi mabuk, dirocos. Kaget lo orang itu. Ini yang salahnya abang yang sedang makan atau mbak polwannya ini yang salah ini sebenarnya? Halo guys, berjumpa lagi bersama Ray TV. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya. Langsung saja kita mulai, check it out. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Seperti biasa guys, kita bahas video viral dan panas ini guys. Langsung saja kita video pertama guys. Ini dia videonya. Kalau lagi diajak ngobrol tuh emang sopan ya sambil makan? Hah? Sopan nggak kayak gitu saya tanya? Biar kamu tahu sopan santun. Kalau orang nggak sopan santun sama kamu gimana? Coba kalau saya nggak menghargai masnya, saya dorong-dorong itu, enak nggak? Gimana? Video itu kan yang kalian minta gue bahas, gue lagi udah lama gak ngeliat tek-tekan, jadi terus tiba-tiba tadi kayak rame aja banyak yang bilang, Ci bahas yang polwan sopan gitu kan. Akhirnya gue baru ngeliatin tek-tekan dan ternyata videonya itu. Tapi sebelum gue berkomentar, gue perlu tahu dulu nih, ini polisinya nyamperin bapak-bapak yang lagi makan itu kenapa? Apakah karena memang selama ini kayak sudah dipantau kah bapak ini? Atau memang tiba-tiba aja polisi-polisi ini nyamperin bapak itu yang lagi makan? Nah, kita kan harus tahu dulu nih guys. Kalau misalnya memang bapak ini sudah dipantau, berarti kan memang ada sesuatu yang mencurigakan gitu. Jadi mungkin mereka bereaksi kayak judes, jutek kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata out of nowhere, terus lagi makan malam-malam disamperin dengan sikap yang seperti itu sih rese sumpah. Kalau gue ditanyain kayak gitu nih, misalnya kayak out of nowhere disamperin kayak gitu ya, lagi makan disamperin, terus si polwannya itu bilang kalau orang lagi ngomong atau sopan sambil makan, lah lu datengin orang lagi makan diajak ngomong, sopanan mana ya? Kan lu dulu yang kagak sopan sama gue. Lah setidaknya gitu kalau misalnya memang penting banget, nanya dulu dong, boleh nggak saya ajak bicara sebentar gitu, saya tanya dulu sebentar. Apakah harus tunggu bapak selesai makan dulu, kayak gitu kan enak gitu ya saya, kalau memang tidak ada permasalahan sebelumnya nih. Ya gue ngerti sih, terkadang mungkin suka berasa pengen memberikan appearance atau penampilan yang berwibawa, tapi berwibawa itu nggak harus galak kok, nggak harus judes jutek gitu loh, nggak loh. Dan kalau gue lihat dari videonya kan memang bapak itu juga jawabnya fine-fine aja, jawabnya baik-baik aja gitu. Malah yang ngegas duluan kan dari polisinya ya. Sebenarnya saran aja sih ini ya, maksud gue kalau emang pengen nyamperin orang yang hanya pengen ditanya-tanya aja, slow aja gitu, nggak usah galak-galak, nggak usah judes-judes. Karena kesian nih, ini kan disorot nih ya sama TV gitu ya, disorot, disutingin gitu intinya lah. Terus hal-hal yang kayak gitu jadi bikin kita masyarakat tuh jadi kayak apa sih, kayak langsung kenapa sih polisi nyamperin gitu kan, langsung kayak bawaannya pengen ngegas mulu. Jadi kesian, terkadang ada juga yang disyutingin yang polisinya yang dijolimin sama rakyat gitu. Jadi intinya sama-sama lah baik-baik aja gitu ya, kalau nggak ada masalah kan enak kita silaturahmi kalau baik-baik gitu. Jangan kayak gitu terjadi banyak keriput loh mbak. Mukanya udah glowing tapi kalau banyak keriput kan sayang. Lagian ya udahlah mbak, toh kan mbak juga gitu yang dateng pas orang lagi makan. Ya jadi kan sembari nih makannya mungkin baru lagi mau nyuap hop gitu. Terus ditanya, ya jadi kan dikunyah dong mbak kalau udah masuk mulut. Masa disembur? Tak kalau disembur kurang ajar, salah lagi. Mas, apa? Kalau lagi diajak ngobrol tuh emang sopan ya sambil makan? Iya, taruh aja. Nah, ini klarifikasinya teman-teman, klarifikasi dari Korlantas Polri bahwa waktu kejadian itu ada 5 masyarakat yang sedang minum minuman keras di lokasi.
Namun terdapat satu orang yang tidak mengindahkan teguran dan malah menaikkan kaki ke kursi serta membuang puntungan rokok ke arah petugas. Sehingga kami memberikan teguran lisan kepada orang tersebut. Orang yang mana ya? Kayaknya kalau kita lihat orang yang ditegur itu lagi makan ya, bukan lagi naikin kaki ke atas meja sambil ngerokok ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, ini klarifikasinya. Yuk kita bahas. Karena saya nggak ada di lokasi, jadi pertama kali saya mau nanya ke ibu dan tim ya, Bu Putri. Emang SOP-nya harus begitu ya Bu ya? Jadi ketika ibu ngajak ngobrol, siapapun walaupun dalam keadaan makan harus ikut menjawab pertanyaan dari ibu gitu. Sedangkan kami lihat, si bapak ini lebih dulu makan sebelum tim ibu datang ke lapangan. Dan sebenarnya kalau ibu nggak bawa sopan santun, kita biasa aja menyikapi itu. Tapi karena ibu melontarkan kalimat, mas emang sopan ya ada orang ngobrol masnya malah makan. Sedangkan si bapak duluan Bu yang makan Bu. Dan kita nggak ngelihat dia naikin kaki ke meja sambil ngerokok, kita lihatnya dia makan. Jadi coba tolong dijawab Bu. Apakah emang SOP-nya seperti itu? Karena setidaknya ada 3 orang yang tidak boleh diganggu Bu. Kurang etika dan beradab rasanya kalau mengganggu 3 orang ini Bu. Pertama orang yang sedang istirahat. Orang yang lagi tidur tuh nggak boleh diganggu. Karena kita nggak tahu mungkin dia nanti bangun mencari nafkah untuk keluarganya. Setidaknya tidur itu untuk memberi kekuatan pada tubuhnya. Kita nggak tahu. Yang kedua orang lagi makan ini nggak boleh diganggu Bu. Nggak boleh diajak ngobrol, nggak boleh diajak bicara. Dan nggak boleh diganggu. Yang ketiga orang lagi beribadah itu nggak boleh diganggu. Bahkan nih. Dalam fikih nantinya, kalau kita lagi ibadah, begitu takbir di rumah, Allahu Akbar, ada orang ngetuk-ngetuk pintu. Maka kita dianjurkan untuk memberi dia tahu bahwa kita sedang beribadah dengan mengkencangkan bacaan sholat kita. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dikencengin biar si tamu tahu nih bahwa kita lagi ibadah. Nah jadi kalau berbicara tentang sopan dan etika, lebih tidak beretika dan tidak sopan ketika kita mengajak seseorang yang sedang makan. Kenapa nggak kita tunggu aja sampai selesai? Tapi kalau emang SOP-nya seperti itu ya maafi muskil, no problem, nggak jadi masalah. Ini yang kita pertanyakan, kok bisa-bisanya ibu negur orang yang lagi makan ketika ibu ngajak bicara dia nggak ikut dalam pembicaraan ibu bilang dia nggak sopan. Jadi sebenarnya perkara sopan ini kayak gimana Bu? Buat abang-abang yang lagi makan di pinggir jalan kemudian ditanya-tanya polisi dan polwan, yang sabar ya bang ya. Nggak apa-apa dianggap nggak sopan sama orang yang nggak paham tentang etika bagaimana menghadapi orang yang lagi makan. Bangkai. Para netizen dulu, coba dulu siapa yang nggak sopan, siapa yang sopan? Orang lagi makan, orang lagi santai menikmati makannya, datang kayak sapi lepas dari kandangnya, sapi mabuk, nyerocos. Kaget lo orang itu. Kecuali dia tuh bertamu gitu loh. Orang lagi makan didatangin. Yang nggak punya sopan, yang nggak ini siapa? Yang sekolahnya tinggi, tingkat dewa kayak gitu. Orang dikasih kesempatan makan. Tengok tuh melotot aja matanya itu. Nggak jelas oknumnya. Mentang-mentang kau berpangkat, mentang-mentang kau titelnya tinggi, suka-suka hatimu melototi orang gitu. Harus hormat sama kau. Untung itu bocah itu orang itu nggak keselak, keluar anak matanya itu. Aneh perempuan ini satu. Nanti kalau di komen kayak gini nggak terima, katanya kita nggak sopan. Tanggapanmu piye Bos? Tanggapanku tentang video berita ini toh. Disclaimer saya tidak membenarkan orang mabuk. Nek tanggapanku, berani apa tidak dorong-dorong sama melotot-melotot ke orang-orang yang korupsi 271 triliun. Yang jelas-jelas merugikan negara. Wani pora. Guduli sing 271 triliun kae wani po gak? Kok wani kok. Terus nek sing ngomong aku jare klarifikasi Bit. Aku kan gur ngupload berita karo ngupload video. Nyapa aku klarifikasi? Tanggapan netizen kan bebas, aku termasuk netizen, aku termasuk masyarakat kok. Aku dipisu-pisui oknume ora klarifikasi, aku meneng kok. Aneh. Aku dipisu-pisui lho, enek video-video ning TV ku aku dipisu-pisui buktine ya enek kok. Awang oknume ya gak klarifikasi, gak njaluk sepuro, gak minta maaf. Aku ya wis ikhlas gak apa-apa, nyapo. Ya wis, kuwi tanggapanku pokoknya. Perkara Polwan sopan, oke. Banyak banget kerjaan gue, ya ampun Tuhan. Ya elah ampun, kan tadi gue udah bikin videonya mengenai ini. Oke, sekarang gue akan bahas dari video yang udah gue lihat dengan cocok loginya dari klarifikasi ini.
Jadi kan memang bener ceritanya tuh kalau di video itu tuh kayaknya kayak lagi ada pengecekan miras gitu ya. Terus tiba-tiba yang lain kan, ini kan yang lain udah pada diperiksa, terus satu orang ini tuh kayak lagi berdiri. Jadi tuh bukan posisinya dia lagi makan, tapi dia lagi berdiri. Terus tiba-tiba pas lagi ditanya-tanya itu dia duduk dan makan gitu ya. Jadi bukan lagi makan terus ditanyain. Tapi kalau diklarifikasinya itu kan dibilang membuang puntung rokok. Nah itu sih gue kagak ngeliat ya dia membuang puntung rokok ke arah petugas ya, kalau nggak salah kayak gitu. Sama menaikkan kaki ke kursi juga gue kayaknya kagak lihat tuh. Cuman gue lihat pas lagi ditanya-tanya dia sambil cengengesan ketawa gitu. Terus juga makan gitu ya, makan terus ngambil minum gitu yang gue lihat di video tersebut. Oke lah kalau memang pada saat itu lagi ada pemeriksaan miras gitu ya. Cuma maksudnya gue gini, ini kan kondisinya udah tahu nih lagi ada pemeriksaan miras. Berarti para polisi ini harusnya sudah tahu sikon yang akan mereka hadapi seperti apa. Namanya lagi datang ke situ sama orang yang lagi minum gitu ya, minum-minum miras. Udah pasti mungkin kan sudah terpengaruh oleh alkohol gitu ya. Jadi kan kadang ngomongannya suka ngawur ya, say. Terus gimana ya mbak ya, lah masa mbaknya minta sopan gitu. Maksudnya gue bukan membenarkan orang mabora gitu ya di pinggir-pinggir jalan, bukan. Cuman kan harusnya hal tersebut udah bisa diantisipasi gitu. Kalau memang datangnya untuk pengecekan minuman-minuman seperti itu, berarti kan orang yang lagi kalian cek itu memang lagi minum alkohol gitu kan ya, jadi terpengaruh nih. Nah untung kagak sopannya masih cuma makan doang mbak, soalnya kan bukannya lagi penggeledahan minum bandrek ya. Kalau minum bandrek mah seger. Jadi setidaknya maksud gue kalau dia cuman nggak sopannya dalam taraf ya udah lagi makan begitu kan ya nggak apa-apa ya, bukan yang ngomong yang maksudnya ngomong yang menyakiti hati atau kayak gimana. Ya udah itu kan harusnya memang hal-hal yang sudah expected gitu loh. Secara kan penggeledahannya penggeledahan miras gitu, bukan penggeledahan dukun tak bersertifikat kan. Kalau penggeledahan dukun kan nanti kena santet. Sekarang kan jadi bingung kalau misalnya orang mabuk disuruh sopan tuh kayak mana. Terlalu bertele-tele gitu maksudnya ya. Emang kalau misalnya bagus gitu kan ada penggeledahan atau pemeriksaan terhadap miras ya udah periksa aja gitu kan. Kalau misalnya orang yang melawan atau melakukan tindak kekerasan atau apa ya baru gasken gitu. Tapi kalau masalah soal sopan-sopan doang mah namanya juga minum. Itu nggak melihat nggak matanya itu orang yang lagi makan, lalu tiba-tiba dibentak-bentak, ditanya itulah inilah. Untung bukan saya yang digitui. Kalau saya yang digitui mungkin lain ceritanya ya. Walaupun dia berpangkat, walaupun dia bertugas, jangan sampai kalau sama saya jangan sampai seperti itu. Lain ceritanya nanti. Kalau saya yang didiskriminasi. Coba kalau mau nanya itu lihat-lihat dulu lagi ngapain orang itu kan. Orang makan itu mengganggu ketertiban umum enggak gitu loh. Jadi apa salahnya gitu loh. Buat Pak Polisi dan Bu Polisi mikir dulu sebelum bertindak. Situ nggak sopan, situ juga nggak sopan. Orang lagi makan diajak ngobrol, mana sopannya? Gimana sih? Dan orang nggak sopan, tapi situ punya kesopanan nggak? Mikir dulu sebelum bertindak itu mbak. Parah. Buat teman-teman penilaiannya bagaimana sih? Ini kok sopan nggak kalau dia sedang makan diajak ngobrol? Ini yang salahnya abang yang sedang makan atau mbak polwannya ini yang salah ini sebenarnya? Masalah sopan santun ini. Ini kan orang lagi makan ini, terus diajak ngomong kasar gitu nih. Sebenarnya bagaimana konsepnya ini? Kalau menurut saya sih biarin abangnya makan dulu lah. Kan ini makanan ini. Kita harus menghargai makanan itu. Masa mbaknya bilang ini sopan nggak kalau sedang makan diajak ngobrol begitu? Maksudnya harus diladeni gitu mbaknya itu. Makanannya ditinggalin dulu. Dan yang sekarang yang saya bingungnya ini, sebenarnya ini makanannya nih bagaimana? Kita harus hargai makanan atau hargai mbaknya ini? Gitu loh. Kasihan orang lagi makan kok digituin.
Walaupun dia punya kesalahan, walaupun dia buat kesalahan, setidaknya biarkan dia makan dulu lah. Begitu Mbak. Mohon maaf jika kalau saya salah, mungkin saya punya bahasa salah ya, mohon maaf. Tapi kalau menurut saya sih, sebaiknya kita biarkan dia makan dulu, abangnya itu. Walaupun dia punya kesalahan. Dan sekarang kan jadinya kan kita nggak sopan sama makanan ini. Bukannya kita sesama manusia nggak saling sopan, tapi ini makanan loh Mbak.